Saudara kembali kepada kebenaran firman Yahweh. Yahweh selalu menyatakan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu pengalaman yang sangat pahit, saudara. Saudara mungkin ditinggalkan suami saudara. Saudara ditinggalkan istri saudara. Lalu sebaliknya saudara meninggalkan pasangan hidup saudara. Saudara meninggalkan anak saudara karena terlalu pahit yang saudara rasakan. Dengar baik pada pagi ini. Tanya kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kitab suci mengajar, ada kalanya seorang istri dan suami berpisah untuk sementara waktu, sambil mereka merenungkan segala sesuatu untuk memperbaiki kehidupannya kembali. Ini kebenaran firman. Ini kebenaran firman, saudara. Ada kalanya juga kita harus meninggalkan segala sesuatu dan masuk di dalam tuntunan Yahweh yang mungkin kita tidak mengerti, tidak pahami pada hari ini. Kitab suci mengajar saya dan saudara, pahami tuntunannya. Pembacaan pagi ini menyadarkan saya dan saudara bahwa mungkin ada banyak dapur-dapur api, gua-gua singa yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari kita belajar kebenaran firman. Oh, kalau Yahweh mengizinkan itu terjadi, itu bukan berarti Yahweh sedang tidak peduli dengan kita. Itu bukan berarti ada satu hal yang something wrong di dalam iman kita, di dalam pengiriman kita. Tapi tidak ada salahnya ketika pengujian terjadi, kita merefleksi diri, kita menintrospeksi diri. Apa yang salah dalam hidupku? Apa yang perlu saya perbaiki? Jika kita pastikan, kita biarkan Roh Kudus mengingatkan kita, mengajar kita, dan semakin kita tahu bahwa pengujian itu justru datang karena kita semakin bersungguh-sungguh. Pengujian itu justru datang karena kita semakin mau bayar harga untuk memikul salibnya dan mengalami penderitaan demi penderitaan karena namanya. Kita kenal firman yang mengajarkan saya dan saudara bahwa pada waktunya akan tiba waktunya bahwa kita akan dibenci karena namanya. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Jangan gemetar. Satu lagu mengatakan kita buat iblis gemetar. Bagaimana supaya iblis gemetar? Iblis gak takut kalau cuma ngelihat orang keluar masuk rumah ibadah, berpenampilan seperti layaknya seorang percaya, tapi tidak punya hubungan roh dengan roh itu sendiri. Iblis gak takut, saudara. Boleh gemetar. Iblis bilang, gua kenal siapa Yesua, gua kenal siapa Paulus, tapi lu siapa? Ya sebabnya sedikit pencobaan terjadi dalam hidup kita, kita kabur, kita ketakutan. Mati lampu, kita ketakutan. Jalanan gelap, kita ketakutan. Enggak tunggu ada setan. Cuma gelap-gelap aja kita ketakutan. Saudara, mari datang sungguh-sungguh sama Yahweh. Di rumah sendiri yang ketakutan, saudara bertobat, saudara. Enggak ada. Jika kita bilang, jika aku di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Gampang ngomongnya. Tapi deteksi hidup kita sesungguhnya. Benarkah? Benarkah? Jika kita dilempar ke dalam dapur perapian, kita tetap berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Itu sebabnya. Jangan ngawur, saudara. Bagaimana kita bisa menghadapi kita masuk di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, tapi kita tidak menyangka dia. Kita nggak mau belajar dari hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu berbicara tentang yang sekarang Amerika sedang hadapi. Teks dinaikkan, gaji semakin berkurang. Adakah kita tetap bersyukur? Adakah kita tetap berkata, Roh Kudus, Engkau yang jamin hidupku, Engkau yang berkati hidupku, aku gak terganggu, aku tetap bersyukur, aku tetap melakukan yang baik, yang bertanggung jawab, aku tidak akan mundur untuk terus berkata terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Ini kita buktikan dalam sikap hidup kita. Jangan, gajiku turun,
keadaannya. Jangan pikir kita akan seperti Daniel dan saudara-saudari sahabat-sahabatnya. Ya sebabnya pengajaran yang seperti ini telah hilang dari rumah-rumah ibadah. Karena banyak orang telah mengajar, oh let's fun, perayaan, kaya, joget-joget. Gak ada yang salah dengan joget-joget, saudara. Waktu kita joget-joget, kita nyanyi, siapa yang kita sembah? Untuk siapa kita joget-joget? Untuk siapa kita nyanyi-nyanyi? Hanya hatimu dan hatiku mendapat menjawab dengan jujur. Dan izinkan saya menyampaikan, ketika saya membuka roh saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa melihat begitu jijiknya melihat semua perbuatan yang dilakukan untuk menyenangkan hamba-hamba dosa. Saya sampaikan ini, saudara. Kita tidak akan sampai kepada pengajaran iman yang sesungguhnya untuk setia sampai kesudahannya jika kita tidak mau memberikan roh kita untuk sungguh-sungguh diajar oleh pengajaran yang sesungguhnya di dalam Roh Kudus. Sebabnya nggak salah, nggak mengejutkan. Puluhan tahun berkata baca kitab suci, tapi waktu kebenaran dibukakan, dia nggak mudah. Dia malah curiga, dia malah pasang kuda-kuda. Pengajaran apa ini? Saya nggak pernah dengar. Padahal jelas-jelas itu merupakan satu konfirmasi kebenaran firman Yahweh. Salah satunya, orang dibawa kembali kepada hari Sabat, pengudusan hari Sabat. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Orang yang dibawa kembali untuk menguduskan hari Sabat adalah orang yang dibawa kembali untuk masuk di dalam perjanjian Yahweh dengan umatnya. Ini bukan cuma sekedar menghormati hari-hari tertentu. Yahshua itu sudah memperbarui perjanjian, udah gak peduli dengan hari-hari kayak begituan. Siapa yang ngajarin? Pengajar palsu dan nabi palsu. Baca di Ibrani. Apa itu perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru itu kalau dulu perjanjian itu ditulis di sebuah batu oleh tangan Yahweh sendiri. Yahshua datang mencurahkan Roh Kudusnya. Dia menulis perjanjian yang baru di dalam roh dan hati kita. Sehingga waktu kita ditulis itu dan kita mengkonfirmasi dengan firman, kita ngeling, saudara. Karena itu sudah ditulis di dalam hati kita. Ada kontak. Lalu roh yang ditundukkan kepada Roh Kudus. Begitu baca itu, seperti komputer, saudara. Dimasukin data. Jadi begitu diklik satu kata, keluar semua perkataan yang mengandung kata itu. Jadi waktu kita ada di dalam Yahweh, Yahweh ada di dalam kita. Sekalipun cuma dengar satu kali kata Yahweh, begitu diperdengarkan kembali setelah puluhan tahun, gak pernah dengar sama sekali. Begitu diklik kata Yahweh, push, kontak, keluar semuanya. Ada kerinduan untuk memahaminya, ada kerinduan untuk mempelajarinya, ada kerinduan untuk menundukkan diri, mendudukkan roh. Ini yang Yahweh mengajarkan pada saya dan saudara. Kabar baiknya, jangan biarkan hikmat manusia memenuhi hikmat kita. Biarkan rohnya memenuhi hikmat kita, membawa kita kembali untuk belajar dari kebenaran firman. Orang yang membiarkan rohnya dipenuhi oleh firman, oleh Roh Kudus, begitu baca firman, dia akan terbuka. Semua disingkapkan, saudara. Sehingga kita gak perlu takut. Takut diajar berbagai pengajaran, enggak, saudara. Baca firman. Saya belajar dari kitab suci yang juga sama seperti saudara. 10 tahun yang lalu, saya ngelotok belajarnya dari kitab suci yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana masih ada nama berhala. Nama Yahweh, nama Yahshua itu diganti dengan nama berhala Mesir dan nama berhala Yunani. Tapi saya terus baca, sampai roh saya itu bergeming. Kenapa? Kalau di dalam nama yang sama akan melahirkan satu karakter yang berbeda. Satu karakter yang saling membenci.
Orang bisa membakar rumah di mana orang lain beribadah kepada nama yang sama, membunuh orang lain di mana dia mengagungkan nama yang sama. Itu timbul di dalam roh saya. Dan itu bukan datang dari hikmat manusia. Dia yang Maha tahu. Dia taruh pertanyaan itu di dalam pikiran saya, di dalam pikiran saudara. Dan sampai akhirnya kita terus menentukan diri. Izinkan Roh Kudus menaruh pertanyaan-pertanyaan itu di dalam akal kita, di dalam pikiran kita. Sampai akhirnya akal dan pikiran kita tidak sanggup untuk menjawabnya. Dan kita lari kepada Roh Kudus itu. Dia akan menurunkan hikmat, marifat yang datang dari Elohim itu sendiri. Kitab suci berkata, gak ada orang bisa mengetahui isi hatinya jika bukan roh itu sendiri. Izinkan roh kita dipenuhi oleh rohnya, sehingga kita menyatu dengan dia, sehingga keinginan kita dijadikan sama seperti dia, kerinduan kita dijadikan sama seperti dia. Dan dia singkapkan satu-satu. Saudara, ada satu lagu yang mengatakan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Yahweh, kudus namamu, nama yang beri menang, Yahweh namanya. Kudus, kudus Yahweh, kudus namanya, nama yang beri menang, Yahweh namanya. Saudara, sekian puluh tahun yang lalu saya sering menyanyikan lagu itu. Ada kerinduan yang dalam di dalam hati saya. Jika nama yang sama disembah oleh orang-orang yang berbeda, mungkinkah mereka saling membunuh? Mungkinkah mereka saling menyakiti? Mungkinkah mereka saling menyerang? Tetapi Yohanes 17 ayat yang ke-11 sampai 12 sudah disingkapkan kepada kita semua. Bahwa tidak ada kesatuan, tidak ada kasih yang sesungguhnya jika kita tidak dipelihara di dalam satu nama itu. Cari nama itu, cari kebenaran nama itu. Biarkan Roh Kudus menuntun saya dan saudara untuk menemukan kebenaran nama itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa di Israel banyak orang menyembah Yahweh, tapi mereka tidak juga mengetahui kebenaran Yesua? Matius 11 ayat 25 sampai 27, Lukas 10 ayat 21 sampai 24 sudah mengungkapkan bahwa Yahweh hanya memberikan kebenaran, disingkapkan, sehingga setiap umat dapat mengenal siapa itu Bapa dan siapa itu Anak, jika dia maupun Anak berkenan atas hidup mereka. Kisah Para Rasul 10:35 mengatakan bahwa Yahweh itu berkenan kepada seluruh bangsa yang hidup berkenan memelihara firman-Nya dan mengamalkan kebenarannya. Saudara gak peduli apa agama saudara, apa latar belakang bangsa saudara, seperti apa saudara diajar sejak lahir, bagaimana saudara caranya menyembah Tuhan yang saudara percaya sebagai Maha Pencipta. Saudara amalkan kebenaran, saudara lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh keluar dari hati itu. Tidak bisa tidak, dia akan menuntun kita untuk bertemu kepada jalan keselamatan itu. Ini yang Yahweh mau sampaikan kepada saya dan saudara. Jika kita mau bertahan, jika kita mau gak terganggu dengan dapur api kuasinya, apapun yang membawa hidup kita diposisikan di tempat yang paling sulit, yang paling menindas, cuma ada satu jawabannya.
bergaul akrab dengan firman-Nya, hargai, hormati eksistensinya. Sehingga siapapun kelak yang kita harus hadapi, nggak peduli dia raja, nggak peduli dia bos, nggak peduli dia orang yang seakan-akan bertanggung jawab untuk hidup kita, pastikan hidup bagi dia dan kematian adalah keuntungan kita. Kita mau stay, kita mau pindah, kita mau nggak kemana-mana, kita harus pergi berkeliling. Pastikan keputusan untuk melakukan segala sesuatu adalah karena kita tahu Dia pimpin hidup kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, iman seperti ini yang menjadi goal penciptaan saya dan saudara. Iman yang terus dibawa untuk semakin menundukkan diri, menghormati, dan mengasihi pencipta kita. Dengar baik-baik. Saya dan saudara diberikan iman bukan sekedar untuk meraih apa yang Dia sediakan dalam hidup kita dalam konotasi yang kita sukai. Dapat kesehatan, dapat berkat, naik pangkat, dapat rumah, dapat mobil, anak-anak terpelihara dengan sejahtera, pasangan hidup baik-baik aja. Saudara, itu nggak against dengan kebenaran firman. Tapi kalau iman kita hanya dipatok sampai sedemikian, kasihan saudara. Berarti iman kita itu hanya dipatok untuk semua yang bersifat fana. Yahweh mau saya dan saudara memiliki iman sampai tujuan kekekalan. Dan firman yang berkata, tidak ada keselamatan tanpa hidup pertobatan. Ini berbicara, untuk menjadi bertobat, ada kalanya kesenangan kita dicabut, saudara. Kesenangan kita dicabut. Sekali lagi saya katakan, untuk memiliki iman yang sesuai dengan apa yang Yahweh inginkan dalam hidup saya dan saudara, ada kalanya hidup pertobatan itu membuat banyak hal yang harus kita lucuti, banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal yang harus kita ikhlaskan. Ini gak berbicara tentang successful menurut gaya manusia, tapi successful menurut ketetapan Yahweh. Itu sebabnya Yahweh berkata, semua pohon yang tidak aku tanam akan aku cabut sampai ke akar-akarnya. Sekali lagi saya katakan, kita gak mau tertanam dalam-dalam, akar kita menembus semakin dalam, dia siap bertumbuh semakin ke atas, dan rimbun ke samping dan ke kanan. Ini gak cuma bicara kuantitas, saudara. Ini bicara tentang kualitas. Untuk apa? Banyak buah, tapi kopong semua. Untuk apa? Daunnya rimbun, tapi gak ada maknanya apa-apa. Biarkan kita tertanam jauh ke dalam, kita bertumbuh ke akar dan ke samping, tapi kita memiliki kualitas yang luar biasa. Kalau enggak, biar saudara, biar. Kitab suci berkata, dia gak pernah selalu berbicara tentang kuantitas, dia bicara tentang kualitas. Dan sebabnya jangan takut. Berbahagialah mereka yang menerima penawaran anugerahnya untuk masuk dalam bilangan orang-orang yang dibenarkan. Belong to Yahweh or Yeshua. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam jalan keselamatannya. Karena masuk dalam anugerahnya berarti akan mengokohkan kasih orang tersebut untuk terus semakin mengasihi Yahweh. Dan waktu demi waktu, kasih itulah yang akan melingkupi kehidupan orang itu, sehingga orang itu mampu meresponi kasih Yahweh dan hidup dalam kebenaran kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang palsu. Saudara dengar, akhir-akhir ini banyak gereja telah menerima pemberkatan pernikahan sejenis dengan alasan kasih. Kitab suci telah mencatat bahwa akhir zaman akan tiba, bahwa kasih itu akan dilunturkan. Kasih itu akan difahami dengan cara yang salah. Tapi orang-orang yang terus setia untuk memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Yahweh, mereka akan mengenal kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah menyatakan kebenaran Yahweh, sehingga setiap orang boleh menerima kebenaran Yahweh dan masuk dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya.
Kasih itu nggak sekedar untuk menerima orang, mengiyakan apa kata mereka, enggak saudara. Kasih yang sesungguhnya siap untuk ditolak ketika kita memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi musuh kita, orang yang memusuhi kita, orang yang nggak sama dengan kita, orang yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti mengasihi mereka berarti kita mengiyakan perbuatan dosa mereka. Mengasihi mereka bukan berarti kita membenarkan sikap salah, sikap dosa mereka. Kita bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Kita bertanggung jawab untuk berdoa bagi mereka. Kita bertanggung jawab untuk memberi teladan yang bagaimana yang seharusnya. Bagaimana kalau gereja telah membenarkan sikap against mereka terhadap ketetapan firman Yahweh. Ini adalah garam-garam yang nantinya akhirnya akan diinjak karena tidak lagi memberikan rasa asin. Yahweh mau saya dan saudara tetap memiliki rasa garam, sama seperti Abednego Sadrak Mesah. Dia tetap memiliki garam yang murni, sekalipun dapur api adalah taruhannya. Saudara, sebelum pengajaran ini ditutup, mari biarkan Roh Kudus mengajar saya dan saudara. Dapur api seperti apa yang sedang diperhadapkan dalam hidup kita? Keruntuhan finansial, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan reputasi, kehilangan zona kenyamanan dalam hidup kita, kehilangan segala-galanya yang sebelumnya kita nikmati dengan sangat enak. Kehidupan orang percaya akan dibawa ke tempat di mana masa kesesakan akan tiba. Pengajar-pengajar palsu harus bertobat untuk kembali kepada kebenaran firman Yahweh, mempersiapkan umat untuk semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan buai jemaat dengan semua kipas-kipas pelayan yang palsu. Katakan pengajaran sesungguhnya, mengikut Yahweh itu terlalu indah, lebih dari segalanya. Sampai sekalipun kita ditekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun segala kenyamanan diambil, Yahweh gak bersalah untuk memberikan pada waktunya pembelaannya sesungguhnya. Pastikan apapun yang kita alami, kita berjalan dalam kebenaran Yahweh. Kita sedang melakukan kebenaran firman-Nya. Kita sedang menikmati bagaimana Yahweh menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ini berbicara, tidak ada orang yang dapat melakukan kebenarannya tanpa kasih karunia. Itu sebabnya berjalan dalam jalan keselamatan Yahweh itu bukan kekuatan manusia, tapi kasih karunia. Itu sebabnya hanya orang yang berada di dalam kasih karunia yang pada akhirnya akan setia sampai kesudahannya. Amin. Bapak, terima kasih untuk pengajaran pagi ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk satu perjalanan hidup yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kami tahu Bapak, itu bukan pergumulan yang mudah jika kami harus menghadapi hal seperti itu. Tapi kami mau menyatakan di dalam Roh-Mu ya Bapak, kami mau diajar pengalaman yang sederhana untuk sampai pada waktunya ketika kami harus diperhadapkan dengan situasi yang paling sulit sekalipun. Kami dapat dengan rendah hati berkata, Engkau Yahweh segala-galanya dalam hidup kami. Kau menciptakan kami bukan untuk dibinasakan. Kau menciptakan kami untuk mengalami setiap janji yang luar biasa. Engkau menyediakan satu pernyataan yang indah bagi hidup kami. Bahwa Engkau akan mengangkat kami menjadi harta kesayangan. Kami ambil janji firman-Mu itu sebagai satu yang luar biasa untuk menolong kami, menguatkan kami bahwa ketika kami harus melewati banyak hal dalam hidup ini, itu hanya merupakan satu proses untuk menjadikan kami layak menerima janji firman-Mu, untuk dijadikan sebagai imam yang terjadi harta kesayangan-Mu, dan
Engkau bela sampai masa kekekalan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba menyerahkan jemaat yang Kau kasih ini dalam tangan-Mu. Setiap orang yang boleh mendengar pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami boleh disadarkan bahwa sesungguh janji firman-Mu bukan setiap hal yang hanya secara daging, secara lahiriah mengenakan bagi kami. Tapi sesungguhnya semua yang Kau izinkan itu perlu bagi pembentukan karakter kami. Sehingga pada waktunya kami tidak kehilangan keselamatan yang Kau sudah anugerahkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu, kami terima peneguhan-Mu, kami terima pengajaran-Mu untuk semakin setia masuk di dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya. Terpujilah Kau Yahweh, Tuhan yang Juru Selamat kami, yang telah memperkenalkan diri-Mu kepada umat-Mu, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub, turun di dalam Yesua Mesih, dan diberitakan kebenarannya melalui hamba-hamba-Mu, melalui rasul-rasul-Mu. Jika mereka telah menyimpang, membelok, mengajarkan kepada kami bersyukur Roh Kudus membawa kami kembali kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Dan pujilah Engkau Bapa, Yahweh Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.